warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa kembali melanjutkan materi dan pelajaran kita di dalam majelis ini. Salawat dan salam juga senantiasa kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tersampaikan kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, dan juga kepada seluruh umat yang mengikuti tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pembahasan kita di kesempatan petang hari ini adalah seperti apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, karena kemarin kita membahas seputar tempat-tempat ziarah di kota Makkah dan kota Madinah. Maka pembahasan kita di kesempatan petang hari ini juga insyaallah akan melanjutkan pembahasan itu, walaupun ini tidak tercantum dalam buku, ya, tidak tercantum dalam buku, namun ini menjadi tambahan bagi kita. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, kita akan bahas sedikit tentang apa yang menjadi tempat sejarah di dalam Masjid Nabawi, yaitu Raudhah. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, dalam sebuah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadhil jannah." Ma baina baiti wa minbari baitun atau raudhatun min riyadhil jannah. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, apa-apa yang ada di antara rumahku dan juga apa-apa yang di antara rumahku dengan mimbarku merupakan salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan dengan raudhah, ya, dinamakan dengan raudhah. Dan raudhah ini, kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dia memiliki ukuran, kalau untuk saat ini, ya, kalau untuk ukuran saat ini, maka raudhah itu ukurannya adalah 22 dikali 15 meter. 22 dikali 15 meter. Itu ukuran raudhah. Adapun makna daripada raudhah adalah taman surga. Raudhah adalah taman surga. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwasanya raudhah itu tersimpulkan dan memiliki beberapa makna, dan dia ada pada 3 pendapat para ulama. Perkataan yang pertama atau pendapat yang pertama, bahwa
tempat ini merupakan taman-taman surga atau seperti taman-taman di surga di sisi orang-orang yang mereka itu duduk beribadah di dalamnya, karena mereka di situ akan merasakan ketenangan seperti tenang dan tentramnya berada di taman-taman surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kenapa dinamakan dengan raudhah? Karena orang-orang yang mereka itu duduk dan beribadah di dalamnya, mereka akan mendapatkan ketenangan padanya. Kemudian yang kedua, orang yang beribadah di tempat ini mendapatkan salah satu sebab untuk mendapatkan dan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga tentang raudhah ini, bahwasanya tempat ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipindahkan kepada surga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Ini menjadi tiga pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pendapat pertama, bahwasanya raudhah itu adalah dia mirip seperti taman surga. Orang yang beribadah di dalamnya mendapatkan ketenangan. Yang kedua, bahwasanya ibadah di tempat ini merupakan sebab untuk masuk ke dalam surga Allah. Kemudian pendapat yang ketiga atau juga keutamaan yang ketiga, bahwa tempat ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipindahkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, karawdatin min riyadil jannati fi nuzulir rahmah wa husuli sa'adati bima yahsulu min mulazamati hilaqi dzikri la sayyama fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا أو هو على ظاهره، وأن المراد أنه روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. Ini perkataan beliau, bahwasanya dinamakan dengan raudhah itu karena orang-orang yang mereka beribadah di dalamnya akan diturunkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan kenyamanan, sehingga mereka merasakan begitu lezatnya beribadah padanya. Dan yang kedua, seperti tadi yang dikatakan, bahwasanya orang-orang yang beribadah padanya itu menjadikan orang-orang itu bisa terhantarkan dengan ibadah tersebut menuju surga Allah. Dan yang ketiga, bahwasanya dia merupakan makna zahirnya, sebagaimana raudhah, bahwasanya tempat itu akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Al-Qadhi Iyad berkata, wa qawluhu rawdatun min riyadil jannati yahtamilu ma'naini atau ma'nayaini. Ahaduhuma annahu mujibun lidzalika wa anna du'a was salata fihi yastahiqu dzalika min athawabi kama qil. Al-jannatu tahta dhilalis suyuf. والثاني أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها. Kata beliau bahwasanya sabda Nabi SAW, antara rumahku dengan mimbarku itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga, itu maknanya ada dua, kata Qadhi Iyad. Makna yang pertama adalah lokasi tersebut adalah sesuatu tempat yang bisa membuat seseorang itu masuk ke dalam surga dengan beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, bahwasanya tempat itu akan dipindahkan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dan menjadi salah satu tempat yang berada di dalam surga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Tayyib, ma'asyarul muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ketika Yazid ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya
Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam itu saling salat atau bahkan paling sering salat di raudhah tersebut. Karena beliau kalau ke masjid maka beliau berjalan dari rumahnya menuju raudhah. Karenanya sebagian sahabat itu sengaja untuk salat di raudhah karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga salat padanya. Makanya Yazid ibn Abi Ubaid beliau mengatakan, "Kuntu atiya ma'a Salamah ibn al-Akwa fayusalli 'inda al-ustuwanati allati 'inda al-mushaf." فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. Kata Yazid ibn Abi Ubaid, dia mengatakan bahwasanya aku pernah bersama dengan Salamah bin al-Akwa, lalu beliau salat di tiang yang berada di dekat tempat mushaf. Maka aku berkata, wahai Abu Muslim, aku melihatmu menyengajakan diri salat di tiang tersebut. Maka Salamah mengatakan, sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di tempat ini, artinya di raudhah tersebut. Wal ustuwanatul madhkuratu haqqaqa lana ba'du masyayikhina annaha al-mutawassitah fi raudhatil mukarramati wa annaha tu'rafu bi ustuwanatil muhajirin. Yang dimaksudkan dengan tiang itu adalah menurut penelitian para guru-guru kita, bahwasanya tiang itu adalah tiang yang berada di tengah-tengah raudhah, yang disebut dengan tiangnya orang-orang muhajirin, ustuwanatul muhajirin. Sehingga kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini raudhah itu memiliki keutamaan dan kemuliaan, yaitu bahwasanya dia tempat yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di dalamnya. Adapun yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tadi itu masih pendapat beliau dan tidak adanya dalil dan nas yang sahih yang menjelaskan bahwasanya salat di raudhah itu memiliki keutamaan tertentu. Secara hadis tidak ada. Secara hadis tidak ada. Namun itu menjadi pendapat Ibnu Hajar rahimahullah dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan daripada raudhah tersebut. Baik. Kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini sang penulis atau kata Ustaz Firanda hafizahullah taala, beliau mengatakan dalam tulisan beliau Bekal Haji, beliau mengatakan peringatan kepada orang-orang yang hendak pergi ke raudhah, ya. Hendaknya ia masuk ke raudhah dengan ngantri dan tidak menyakiti dan mengganggu orang lain, karena salat di raudhah hukumnya sunnah, sementara menyakiti dan mengganggu orang lain hukumnya adalah haram. Maka tidak boleh karena ingin melaksanakan salat sunnah di raudhah sampai melakukan kezaliman kepada sesama manusia. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullah taala beliau mengatakan bahwasanya raudhah itu adalah tempat di muka bumi yang suci, yang mengantarkan dan yang melazimi ketaatan kepada surga. Dengan syarat hal tersebut tidak mengantarkan kepada mengganggu kaum muslimin atau menyempitkan mereka, sebagaimana yang sekarang dilakukan oleh banyak jamaah haji dan para peziarah, di mana mereka menetap di raudhah sepanjang hari atau dalam waktu yang lama sehingga menyempitkan orang lain. Maka dengan demikian menjadi sebab mengganggu orang-orang baik secara fisik maupun secara rohani, dan hal ini menjadikan mereka luput dari kebaikan yang mereka cari dan usahakan. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka, itu yang pertama, tidak boleh kemudian menyempitkan jalan sehingga mengganggu orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika masuk ke raudhah di waktu-waktu terlarang untuk salat sunnah, maka hendaknya jangan salat sunnah. Artinya kan ada salah waktu-waktu salat terlarang, ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, ketika matahari betul-betul di atas kepala kita. Itu waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan salat sunnah. Nah, ketika kita sampai di raudhah di waktu-waktu itu, maka kita juga dilarang untuk salat sunnah, karena itu waktu yang
terlarang untuk melaksanakan salat sunnah, ya, karena itu adalah waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat sunnah. Baik, kaum muslimat sekalian dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, ke ar-raudhah itu hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Ke raudhah hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Maka jika seseorang dimudahkan untuk ke ar-raudhah, maka alhamdulillah. Akan tetapi jika ternyata tidak berkesempatan untuk ke raudhah, maka tidak mengapa, tidak ada dosa, dan juga tidak akan mengurangi pahala umrahnya, pahala ziarahnya, tidak ada berimbas kepada ke situ. Sebagian jamaah Indonesia itu memaksakan diri untuk sampai ke situ, sampai terkadang memaksa mutawif ataupun pembimbing untuk mengusahakan ke situ, padahal secara khusus tidak memiliki keutamaan tertentu. Tidak memiliki keutamaan tertentu selain daripada bahwasanya salat di raudhah hukumnya sunnah. Selain daripada itu, maka tidak disebutkan dalam hadis yang jelas tentang keutamaan khusus tentang raudhah itu, sehingga tidak perlu memaksakan diri untuk ke sana, dan juga tidak akan mengurangi kemuliaan haji atau umrahnya sama sekali, karena raudhah atau bahkan ke kota Madinah tidak ada hubungannya dengan umrah. Kalaupun seandainya orang pengen umrah, misalkan dia cuma 3 hari aja berangkat ke sana sampai terus umrah, setelah itu balik lagi ke Indonesia, ya nggak jadi masalah, umrahnya selesai, umrahnya selesai. Atau berangkat dari Indonesia ke Makkah tanggal 7 Dzulhijjah, langsung masuk ke Mina di tanggal 8-nya, nanti tanggal 13 atau 14 Hijriahnya balik lagi tanpa berkunjung ke kota Madinah, juga tidak mengapa, karena tidak ada kewajiban, karena ibadah umrah dan haji hanya ada di Makkah dan tidak ada di kota Madinah. Itu hanya menjadi salah satu kemuliaan ataupun salah satu keutamaan bagi orang-orang yang ingin berkunjung ke kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang keempat, tidak ada salat khusus di ar-raudhah. Demikian juga tidak ada ibadah khusus. Artinya salat sunnah di situ ada, tapi nggak ada khususnya, nggak ada tata cara khusus. Ya, tidak ada tata cara khusus. Sebagaimana salat biasa yang lainnya. Sebagaimana salat sunnah yang lainnya. Salat sunnah ya salat sunnah. Cukup kerjakan 2 rakaat dan tidak perlu kemudian kita melakukan tata cara salat secara khusus di raudhah tersebut. Nah, artinya jemaah sekalian, ibadah apapun di raudhah itu hukumnya afdal. Namun tentunya di antara ibadah yang sangat agung yang sangat dianjurkan adalah untuk dilakukan di raudhah itu ketika mampu untuk melaksanakannya. Namun jika tidak, maka juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, kemudian di samping raudhah, tempat yang bersejarah juga di situ adalah makam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, pada bulan Ramadan di tahun Hijriyah 10 Hijriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 20 hari, di mana pada tahun-tahun sebelumnya beliau beriktikaf hanya 10 hari saja. Namun di tahun 10 Hijriyah beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 20 hari. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida bihi i'takafa 20 yawma. Dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu i'tikafnya 10 hari. Namun pada tahun di mana Nabi itu wafat di tahun itu, maka beliau itu beriktikaf selama 20 hari. Malaikat Jibril alaihissalam bertadarrus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi SAW bertadarrus bersama dengan Jibril alaihissalam di bulan tersebut. Nah, dan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam meninggal di kamar Aisyah, dan memang sudah menjadi sunnatullah, ya, bahwasanya para nabi itu sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di mana mereka itu wafat. Ya, para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka itu dikumpulkan atau dikuburkan di mana mereka wafat. Sehingga kaum muslimin muslimat sekalian,
yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam beliau wafat, memang sempat menuai permasalahan di tengah-tengah para sahabat. Sebagian ada yang percaya, sebagian tidak. Sebagian ada yang mengimaninya dan mempercayainya, sebagian ada yang menolaknya. Bahkan ada yang sampai marah-marah, tidak terima ketika dikatakan Nabi Muhammad SAW wafat. Makanya jemaah sekalian, ketika detik-detik kematian telah tiba, Aisyah radhiyallahu taala anha menyandarkan tubuhnya, menyandarkan tubuh Nabi SAW kepada Aisyah. Ketika detik-detik wafatnya Nabi SAW datang, Aisyah radhiyallahu taala anha memangku Nabi SAW dan menyandarkan badan Nabi SAW di badan Aisyah radhiyallahu taala anha. Seraya dia mengatakan, inna min ni'amillah, di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepadaku adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Ketika itu juga hari jatah nginap di rumahku, dan juga di antara dada dan tenggorokanku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara ludahku dan ludahnya pada saat kematiannya. Artinya dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha mencium Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak wa ana musnidatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu masuklah Abdurrahman ibn Abi Bakar, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, ke rumahku, dan di tangannya ada sepotong siwak, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar pada tubuhku. Kemudian kata beliau, fara'aituhu yanzuru ilayhi wa 'araftu annahu yuhibbu as-siwak faqultu akhudhu laka fa ashara bi ra'sihi an-na'am fatanawaltuhu fashtadda 'alayhi wa qultu alayyinuhu lak fa ashara bi ra'sihi an-na'am falayantuhu fa amarahu wa bayyana dhalika wa bayna yadayhi rakwatun aw 'ulbatun fiha ma. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah SAW memandang kepada siwak yang dibawa oleh Abdurrahman ibn Abi Bakar, dan memang Nabi SAW sangat mencintai siwak. Nabi SAW sangat menyukai siwak tersebut. Maka ketika Rasulullah memandang tersebut, maka aku mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, seraya mengatakan, wahai Nabi, apakah perlu aku ambilkan siwak itu untukmu? Maka kemudian Nabi mengatakan, mengangguk. Nabi menganggukkan kepalanya, memberikan tanda bahwasanya itu adalah iya. Dan kemudian akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan siwak kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata siwak itu terasa keras bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena lemahnya beliau. Karena lemahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga siwak yang selama ini dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa keras. Maka Nabi kata Aisyah radhiyallahu taala, ya Rasulullah, ulayyinuhu lak, apakah aku lunakkan dia untukmu? Maukah aku lunakkan siwak itu untukmu? Maka kembali Nabi SAW menganggukkan kepalanya, menandakan bahwasanya itu jawaban akan iyanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka aku pun melunakkan untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW menggosokkan kepada giginya. Maka aku tidak pernah melihat sekalipun Rasulullah SAW bersiwak lebih indah daripada ketika beliau bersiwak tatkala itu adalah hari wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu di hadapan Nabi yang mulia SAW ada sebuah bejana berisikan air. Lalu beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, kemudian mengusapkan ke wajahnya. Lalu beliau mengatakan, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu mengalami sakit. Inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian itu memiliki rasa sakit yang teramat.
berat. Lalu kemudian beliau mengangkat tangannya. Dalam riwayat yang lain beliau mengangkat jarinya. Saya mengisyaratkan kepada atas dan beliau mengatakan balir rafiqil a'la. Ya, balir rafiqil a'la. Seraya Nabi kita yang mulia Allah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma fir rafiqil a'la. Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, sertakanlah aku bersama dengan orang-orang yang tinggi, yang Kau anugerahi mereka untuk menjadi orang-orang yang tinggi. Ya Allah, aku memilih tempat yang tinggi di sisimu, menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu bersabda, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku dan ikutkanlah aku bersama dengan orang-orang yang Engkau anugerahi mereka dengan tingginya kedudukan mereka. Aisyah melanjutkan, kuntu asma', aku mendengar annahu la yamutu nabiyyun hatta yukhayyaru bainad dunya wal akhirah, bahwasanya tidaklah seorang nabi itu mati kecuali telah diberikan pilihan kepadanya untuk memilih antara dunia dan akhirat. Fasami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradhihi allati mata fi, maka aku mendengar Nabi SAW mengucapkan tatkala beliau sakit di kala itu, wa akhadtuhu buhatun, ya, wa akhadathu buhatun, tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam itu dalam kondisi suara beliau tertahan, sesak dan berat. Yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ladzina an'amta alaihim, ya Allah, aku lebih suka untuk bersama dengan orang-orang yang Engkau berikan kepada mereka nikmat, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasallam yang telah mendahului beliau. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi SAW wafat di atas dada dan pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Tatkala kabar itu sampai kepada para sahabat ridwanullahi alaihim dan tersebarlah berita itu, sangat sedih para sahabat ridwanullahi alaihim ketika itu. Bahkan seketika langit dunia tatkala itu menjadi hitam atau kelabu, seketika itu gelap. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Syahidtuhu yawma dakhala al-Madinah, fama ra'aituhu yawman qattun kana ahsan wala adwa min yawmin dakhala alaina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku menyaksikan pertama kali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadir ke kota Madinah. Tatkala Nabi SAW itu menginjakkan kakinya di kota Madinah, awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak melihat adanya suatu hari pun yang lebih indah dan lebih cerah bercahaya melebihi hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bertemu dengan kami di hari beliau hijrah ke kota Madinah. Fama ra'aitu yawman kana akbah wa ala adlama min yawmin mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga tidak pernah melihat hari yang lebih buruk, hari yang lebih buruk, hari yang lebih gelap dibandingkan hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat padanya. Kemudian beliau juga mengatakan, falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu shay'in wa ma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta inkarna qulubana. Kata beliau, dan tidaklah kami mengebaskan tangan-tangan kami di mana tanah-tanah itu. Tatkala hari di mana beliau wafat, maka semua kota menjadi gelap, dan tidaklah kami mengibaskan tangan-tangan kami dari tanah, dan sesungguhnya kami masih menguburkan beliau hingga kami mengingkari hati kami sendiri. Mereka pun tidak ingin membersihkan tangan-tangan mereka daripada tanah, yang di tanah itu mereka menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kerinduan beliau, karena kerinduan mereka para sahabat kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendengarkan kabar akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yab'athanna Allahu fala yaqta'anna aydi rijal wa arjuluhum. Kata Umar, demi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak wafat, dan sungguh Allah akan membangkitkan beliau dan beliau akan memotong tangan-tangan dan kaki-kaki kalian satu persatu.
Kata Umar radhiyallahu anhu karena tidak terimanya tentang kabar beliau tersebut. Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yamutu hatta yaqta'a aidi unasin minal munafiqin katsirin wa arjulahum. Kemudian Umar juga mengatakan, demi Allah Rasulullah itu tidak wafat dan beliau tidak akan mati kecuali beliau berhasil memotong tangan dan kaki orang-orang munafik. Kata Umar radhiyallahu taala anhu. Dan Umar berkata, demi Allah, tidak terbetik di hati kecilku sedikit pun bahwasanya Nabi SAW itu wafat. Tidak ada percaya sedikit pun, kata Umar. Dalam hatiku aku sama sekali tidak percaya akan wafatnya Nabi SAW. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mendengar kabar itu, maka Abu Bakar datang dengan menunggangi kuda dari tempat tinggalnya di As-Sunnah. Kemudian ia turun dan masuk ke dalam masjid. Dan ia tidak berbicara dengan seorang pun, karena Abu Bakar juga sudah memiliki firasat. Bahkan ketika haji wada tidak ada seorang pun yang paham tentang ayat yang turun kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar sudah mengetahui akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala datang kabar kepada Abu Bakar, beliau langsung menunggangi kudanya dari tempat tinggalnya. Kemudian ketika sampai di Nabawi, beliau tidak berbicara kepada satu orang pun, melainkan langsung masuk ke dalam masjid dan masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka kemudian ketika Abu Bakar masuk ke bilik Aisyah radhiyallahu taala anha menuju ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ditutupi dengan kain hibarah, kain yang berasal dari Yaman yang bergaris-garis. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum membuka wajahnya. Kemudian beliau menundukkan kepalanya dan mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menangis karena wafatnya orang yang dicintai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai Nabi, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu, dan Allah tidak akan menyatukan padamu dua kematian. Adapun kematian yang telah ditetapkan oleh Allah atasmu, maka telah engkau alami hari ini. Maka jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, Abu Bakar As-Siddiq keluar dari Masjid Nabawi, dan Umar radhiyallahu taala waktu itu sedang berbicara dengan orang-orang. Bahkan kemudian Umar sedang marah-marah kepada sahabat ketika itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya mengatakan, uskut ya Umar, diamlah engkau wahai Umar. Fasakatan nas, maka manusia pun diam. Faqala Abu Bakar, maka kemudian Abu Bakar berkata, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Kata Abu Bakar, siapa yang diantara kalian menyembah Muhammad, maka sesungguhnya hari ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu adalah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ini kata Nabi yang mulia, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha berkata, ya abatah ajaba rabban da'ah, ya abatah man jannatul firdaus ma'wah, ya abatah ila Jibril nan'ah. Wahai ayahanda, ia telah memenuhi panggilan Tuhannya. Wahai ayahanda, sungguh surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Dan wahai ayah, kepada Jibril kami mengabarkan akan kematiannya. Maka kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu labaina haqinati wa daqinati. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Nabi wafat di antara daguku dan dadaku. Maka aku tidak membenci beratnya kematian seorang pun selamanya setelah apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وَمَا أُغْبِطَ أَحَدًا بِحَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ. Dan aku tidak pernah cemburu pada seorang pun dengan mudahnya kematian setelah aku melihat beratnya
wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa jemaah sekalian? Dari sabda Aisyah ini beliau mengatakan, kalaupun ada orang yang matinya itu mudah, aku tidak cemburu dengan kemudahan matinya orang tersebut, karena aku melihat bagaimana beratnya proses kematian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tidak mungkin dengan beratnya wafatnya Nabi SAW menjadikan dia lebih hina daripada orang yang matinya itu mudah. Maka ketika aku melihat ada orang yang matinya itu mudah, sama sekali itu tidak menjadikan aku cemburu daripada Nabi SAW, karena sang Nabi, orang yang paling mulia saja berat dan kematiannya. Maka mudahnya seseorang mati bukan menjadi jaminan dia itu adalah orang yang husnul khatimah, dan beratnya orang itu mati juga bukan menjadi pertanda bahwasanya dia itu su'ul khatimah, karena husnul khatimah itu hak Allah, su'ul khatimah itu adalah penilaian Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Jadi mudah dan beratnya kematian seseorang tidak menjadikan mereka itu menjadi tanda pasti oh ini su'ul khatimah atau ini adalah husnul khatimah. Tidak demikian. Bahkan kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, wa inni la u'aqu ma yu'aqu bihi ar-rajulaini minkum, dan sungguh aku itu mendapatkan rasa sakit sebagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh dua orang di antara kalian. Artinya berlipat ganda sakit yang didapatkan oleh Nabi yang mulia alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Sehingga kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamar Aisyah, dan di situ pula kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan. Karena para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mereka dikuburkan di mana mereka itu meninggal. Tayyib, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, sehingga ketika kita itu berziarah ke Masjid Nabawi, kita akan melihat di situ ada makam Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita disunahkan untuk memberikan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Nah, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya, berarti di bulan depan, karena pekan besok kita sudah masuk kepada pembahasan Sirah Nabawiyah di pekan ketiga dan keempatnya. Nah, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah di bulan depan kita akan berbicara tentang Gua Hira, ada Muzdalifah, ada Arafah, ada Mina, ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, dan sebagai nanti hal-hal yang berkaitan dengan tempat-tempat ziarah di dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Namun Sabtu pekan depan dan Sabtu pekan depannya lagi kita berbicara tentang Sirah Nabawiyah. Wallahu taala a'lam. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, maka saya jawab pertanyaan yang masuk dari pemirsa dulu. Assalamualaikum, izin bertanya, bolehkah menggabungkan doa berlindung dari 7 perkara yang isinya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dengan doa berlindung dari 4 perkara yang isinya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jika boleh, bagaimana tepatnya menggabungkan 2 doa tersebut? Apakah boleh dari hasil gabungan 2 tersebut saya baca saat tahiyat akhir yang biasanya setelah
baca salawat Nabi, saya baca doa beriman dari 4 perkara tersebut, tapi diganti dengan baca gabungan doa tersebut. Maka jemaah sekalian, na'am, itu doa lain-lain, maka dibaca keduanya, nggak perlu digabungkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, itu juga kita baca. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal, ya wal bukhli wal haram, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu juga kita baca lagi. Ya kan? Karena ada 2 hal yang tidak disebutkan pada hal ini dan pada doa ini, dan ada 4 hal yang tidak dibaca pada doa yang lain, sehingga kedua doa tadi sebaiknya dibaca kedua-duanya. Dan dibaca boleh kapan saja, boleh dibaca di akhir sebelum salam, juga boleh dibaca ketika kita dalam sujud. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada pertanyaan? Habis. Baik, kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, jika tidak maka insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pekan depan dengan pembahasan insyaallah taala sirah nabawiyah. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.